Memuji Bapak Dr. Adijoyo Dauda, MSc, juga selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah. Tadi ada sedikit perluan nanti akan menjawab. Kemudian yang juga saya hormati Pak Mentor Pak Suwandi. Siap, Suwardi Pak. Suwardi, iya. Suasa dengan Ertan, Pak Suwardi SPD sebagai Kepala Sekolah. Pak, makasih sudah hadir. Siap. Sudah mendampingi Ibu Widya atas kehadiran, dan juga saya banggakan Ibu Risna selaku host yang setia menemani kita ini sudah di peserta yang ke-7. Yang tidak pernah kurang senyum ini. Senyum tetap ada, walaupun ada kesulitan beberapa peserta mau masuk Pak Suwandi. Jadi baik, dan juga saya banggakan Ibu Widya Stuti sebagai peserta. Jadi Bu Widya, untuk paparannya ini kan bahannya ini sudah sama kita. Iya Pak. Ibu tampilkan langsung latar belakang, ya. Tujuan sudah ada semua, langsung masuk ke analisis isu. Analisis itu ke core isu, kemudian masuk ke rancangan aktualisasi. Kalau bisa setiap rancangan itu langsung disebutkan jadwalnya. Supaya itu lebih singkat, nanti kita memerlukan saran dan masukan dari penguji yang paling siap. Harapkan. Oke, silakan lanjut. Ya, dipersilakan. Ya. Bagus, cukup, Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Izin Bapak Ibu, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Pemanfaatan Laboratorium IPA untuk meningkatkan minat belajar IPA bagi peserta didik di kelas 8 SMP 1 Atap Negeri 1 Parigi Barat. Latar belakang mengapa saya mengambil judul ini, berdasarkan update data SPTJM sekolah saya Bapak Ibu per 22 Maret 2022, terdata jumlah peserta didik itu lebih banyak dibanding ruang kelasnya, sehingga tiap ruang kelas itu rata-rata berisi 34 peserta didik. Hal itu membuat kegiatan belajar mengajar menjadi tidak optimal, kemudian ruang belajar menjadi pengap, sehingga solusi dari sekolah salah satunya yaitu pengalihfungsian lab IPA menjadi ruang kelas tambahan. Hal pengalihfungsian lab IPA sebagai ruang kelas tambahan ini Bapak Ibu membuat minat belajar IPA peserta didik menurun karena praktikum IPA tidak lagi bisa dilakukan. Ini sesuai dengan data pada buku absensi saya Bapak Ibu per bulan Oktober 2021 sampai Februari 2022 tercatat hanya 12 peserta didik dari 36 peserta didik yang memiliki absensi kehadiran di atas 75% pada mata pelajaran IPA kelas 8. Saya mengambil sampel kelas 8 Bapak Ibu karena saya mengampu mata pelajaran IPA di kelas 8. Ini profil unit kerja saya di SMP 1 Atap Negeri 1 Parigi Barat. Kemudian saya lanjut ke tujuan rancangannya. Tujuannya ada 2. Yang pertama, memanfaatkan kembali laboratorium IPA untuk meningkatkan minat belajar IPA bagi peserta didik di kelas 8 SMP 1 Atap Negeri 1 Parigi Barat. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai dasar ASN guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Kemudian manfaatnya di sini ada 4 bagi penulis, yaitu dapat menerapkan nilai-nilai dasar berakhlak sebagai ASN yang profesional dan berkarakter terhadap tugas. Yang kedua, menjadi pengalaman untuk mengembangkan kualitas diri dan tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan sebagai seorang ASN. Yang ketiga, dapat menjadi seorang ASN yang menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan, pelayanan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Manfaat kedua bagi peserta didik, yaitu dapat meningkatkan minat belajar IPA bagi peserta didik di kelas 8. Manfaat bagi instansi ada 3. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan di SMP 1 Atap Negeri 1 Parigi Barat. Yang kedua, memberikan kontribusi untuk tercapainya visi misi pemerintah daerah Kabupaten Parigi Motong. Yang ketiga, mengukur penerapan nilai-nilai dasar berakhlak yang dimiliki ASN di sekolah terhadap kegiatan belajar.
Kemudian manfaat terakhir yaitu bagi Pemda, mendukung terlaksananya visi misi pemerintah daerah tentang memajukan kualitas dan kecakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi saya di instansi kerja saya, Bapak Ibu, saya mengangkat 3 isu. Yang pertama, kurangnya pengetahuan peserta penilaian asesmen nasional terhadap penggunaan IT di SMP 1 Atap Negeri 1 Parigi Barat. Yang kedua, kurang optimalnya pemanfaatan laboratorium IPA dalam kegiatan pembelajaran di kelas 8 SMP 1 Atap Negeri 1 Parigi Barat. Yang ketiga, kurangnya pemanfaatan media belajar pada pelajaran IPA di kelas 8 SMP 1 Atap Negeri 1 Parigi Barat. Dari ketiga isu ini, Bapak Ibu, saya melakukan penyaringan menggunakan 2 teknik. Teknik pertama yaitu teknik APKL. Pada layar saya tampilkan teknik penilaian APKL. Setelah dilakukan menggunakan teknik APKL, saya mendapatkan skor tertinggi ada 2 isu, yaitu isu kedua dan isu ketiga dengan skor 18. Kemudian selanjutnya, kedua isu tertinggi tersebut, Bapak Ibu, saya lakukan penyaringan lagi menggunakan teknik USG. Saya tampilkan tabel USG-nya. Berdasarkan tabel ini, terlihat bahwa isu pertama memiliki skor tertinggi, yaitu 15, sehingga isu kurang optimalnya pemanfaatan laboratorium ini yang saya angkat menjadi core isu saya. Selanjutnya, core isu ini saya identifikasi penyebabnya menggunakan teknik fishbone. Di layar saya tampilkan teknik fishbone-nya, saya menggunakan... Ibu kasih jalan slide-nya. Slide-nya, iya. Ya, bantainya jalan. Iya. Sejalan, ini cuma di biodata terus, ini biodata. Hanya biodata terus ini. Oh. Tidak jalan dia punya slide. Ya. Nah, ya. Sudah, Pak. Oke, langsung ya, sini. sudah. Saya selanjutnya core isu tadi saya analisis teknik penyebabnya menggunakan teknik fishbone. Di layar sudah tertampil saya menggunakan sistem 5S, Surrounding System Supplier Safety and Skill. Dan yang tulisan berwarna merah Bapak Ibu itu merupakan penyebab yang saya fokuskan, saya angkat pada rancangan saya. Kemudian penyebab yang saya fokuskan ini saya buat gagasan idenya, saya tampilkan ada 3 gagasan ide. Dari ketiga itu saya memilih gagasan idenya gagasan ketiga, yaitu pemanfaatan laboratorium IPA untuk meningkatkan minat belajar IPA bagi peserta didik di kelas 8 SMP 1 Atap Negeri 1 Parigi Barat. Kemudian saya tampilkan rencana aktualisasi saya. Rencana ini terdiri dari 5 kegiatan 19 tahapan. Tiap tahapan saya kaitkan dengan nilai berakhlak. Kemudian tiap kegiatan saya kaitkan juga dengan kontribusinya terhadap visi misi Pemda. Di sini saya memilih visi misi Pemda yaitu nomor 3, memajukan kualitas dan kecakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Terakhir, jadwal aktualisasi saya, kegiatan pertama yaitu penataan kembali sarana di ruang lab. Rencananya Bapak saya akan lakukan pada bulan Mei minggu pertama. Kemudian kegiatan kedua yaitu penataan dan penyeleksian alat bahan praktikum yang terdiri dari 4 tahapan, itu rencananya akan saya lakukan di bulan Mei minggu kedua. Begitu juga dengan kegiatan ketiga, menyusun dan melengkapi dokumen-dokumen pengelolaan juga saya lakukan di bulan Mei minggu kedua. Kenapa berbarengan kegiatan 2 dan 3? Karena menurut saya saat menyeleksi alat-alat praktikum secara tidak langsung pasti kita sudah menulis alat-alat itu di dokumen-dokumen pengelolaan lab. Kemudian kegiatan keempat yaitu mengaktifkan kembali kegiatan praktikum di lab. Saya rencananya akan lakukan di bulan Mei minggu ketiga, dan kegiatan terakhir yaitu melakukan tes minat belajar IPA. Itu rencananya saya akan lakukan di bulan Mei minggu keempat. Ya Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Widya ya, bagus ya, cukup jelas, singkat, padat. Tentunya kita juga memerlukan dukungan atau penguatan dari Pak Suwardi selaku mentor. Ya siapa tahu, bisa-bisa Pak Suwardi bilang, saya tidak setuju. Silakan waktunya Pak, silakan Pak Suwardi. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat siang, Bapak, Ibu,
penguji. Makasih banyak atas waktunya. Iya, yang pertama Pak yang saya mau sampaikan, saya kan belum lama di sana. Baru pindah dari kepala dari SMP Sata Perigi Selatan ke Barat, masih hitung jari. Begitu saya masuk, kolab ini dimanfaatkan jadi ruang kelas. Nah, saya tanya teman-teman, apa penyebabnya? Siswanya katanya jumlah siswa agak banyak, Pak. Saya begini-begini saja. Bagaimana caranya itu kita manfaatkan itu lab, karena anak-anak menghayal. Agak kurang bagus kalau materi terus jadi anak-anak menghayal. Iya kan, baru itu lab, Pak, kan masih baru. Sarana prasarana lengkap. Kenapa tidak kita manfaatkan itu barang? Akhirnya solusinya saya kemarin, saya pindahkan ruangan kantor itu, Pak. Kantor dengan ruang TU kan luas. Jadi saya pindahkan kantor ruang kepala sekolah dengan TU di rumah dinas sekarang. Baru berapa hari kemarin. Nah, sekarang saya bilang, bersihkan, jadi dimanfaatkan itu lab sesuai dengan pemanfaatannya. Supaya anak-anak, artinya banyak betul dia punya peralatan di dalam anak-anak, tidak pernah dia laksanakan. Mudah-mudahan Pak, insya Allah, selanjutnya saya datangkan kemarin Ibu Kabid, lihat kondisi sekolah, satu isu yang saya angkat itu lab tidak dimanfaatkan secara maksimal karena berubah fungsi jadi kelas. Alhamdulillah, insya Allah beliau bantu, Pak. Mudah-mudahan di tahun 2023 ada bantuan kita ruangan kantor TU dengan perpus saya minta. Insya Allah kalau dapat itu, mudah-mudahan lab itu saya sudah sampaikan sama kepala lab, kita manfaatkan itu lab semaksimal mungkin supaya anak-anak banyak menghayal anak-anak kalau materi itu, Pak. Iya. Jadi itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Semoga Ibu Widya juga sukses terus. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih luar biasa dukungannya ya dari Pak Mentor ini ya, Pak Suhadi. Ya, sampai memperjuangkan lagi ada memfungsikan ini, ada ruangan lagi yang dibutuhkan dengan dukungan dari dinas ya. Amin, amin. Bersyukur Ibu Widya dapat penguatan dan dukungan. Saya tadi khawatir nanti dibilang batal. Iya, baik. Singkat silakan kita pada Pak Penguji tentunya saran dan masukannya diharapkan Pak. Kami persilakan Pak Dr. Raditya Uslan. Baik, terima kasih Pak Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, yang saya hormati Pak Dr. Andus Abdul Wahab Harmain APT hari ini sebagai coach. Yang saya hormati Pak Suhardi yang mendukung kegiatan dari Widya Astuti Hasbin Labago SPD yang hari ini bertindak sebagai mentor dan bersedia hadir untuk semua kegiatan rancangan aktualisasi yang disusun oleh Saudara Widya. Yang saya banggakan tentunya host Krishna dan peserta Latsar Widya Astuti Hasbi. Ya. Sehat selalu semuanya ya. Baik. Secara keseluruhan apa yang menjadi rancangan aktualisasi yang disusun oleh Risna ini baik ya. Ada beberapa catatan sedikit tentang penulisan dan pengertian barangkali yang mungkin saya memberikan koreksi dan masukan sedikit. Di tujuan aktualisasi di halaman 5 itu ya. Menjadi di poin 1 mungkin bahasanya yang lebih bagus itu dihilangkan saja kembalinya itu ya. Jadi bahasanya kira-kira memanfaatkan fungsi laboratorium IPA dan seterusnya. Iya. Ya, usah kembali merdeka nanti ya.
Gitu ya. Ini cuma persoalan tata bahasa. Hmm. Yang kemudian saya lihat juga di tabel rencana kegiatan aktualisasi, kok suka itu pakai nama kembali. Ya, hilangkan saja kembali. Siap, Pak. Ya, sehingga menjadi penataan sarana di ruang laboratorium. Cuma persoalan ya. Kembali, dicoret saja kembali itu ya. Siap, Pak. Siap. Itu juga ada lagi di pada kegiatan 4 itu. Ya. Mengaktifkan kembali. Oh, iya, Mungkin tambahkan saja mengaktifkan kegiatan praktikum di laboratorium sesuai fungsinya ya, Ya, sesuai iya, jadi siap. mengembalikan fungsi laboratorium itu seperti apa yang disampaikan oleh Pak Mentor tadi. Iya. Bagi saya itu masukan ya pada Saudara Widya untuk diperbaiki, dan insya Allah berapa hari kemudian nanti saya lihat bukti-buktinya pada saat seminari, jangan-jangan masih ada lagi itu. Ya, cuma memang pada kesempatan ini saya sampaikan juga kepada Saudara Widya, sampaikan juga ke teman-temannya, progresnya ini harus dilaporkan ke LAN ya, ke Kolabjar. Ya. Itu Kolabjar adalah aplikasi yang dikembangkan oleh LAN sebagai alat untuk mengontrol peserta. Nah, kalian kan mulai dari awal MOC dan seterusnya itu udah dipantau oleh LAN. Jadi itu mungkin dilihat perkembangannya untuk terus dipacu lebih maju. Saya kira dari saya, Pak Wahab, cukup. Terima kasih banyak atas kesempatan. Saya sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Makasih Pak. Saran dan masukan dari Bapak Muji ini sangat jelimet ya. Saya waktu membimbing saya Bu Widya tidak sempat baca nih. Iya. Tapi Bu Widya ya. Tapi Bu Widya ini semangat sekali ini Pak Suwardi. Iya, semangat 45 dia, Bu. Alhamdulillah mendukung, Pak. Iya, karena dukungan ini memang saya lihat ini. Oh iya dong. Awalnya kemarin senyum, ini tanpa senyum lagi. Iya, ya, sukses ya Pak Suwardi, Iya. Ibu Widya, sama bekerja ya. Pak. Terima kasih semua perannya. Mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Ibu Risna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Untuk Bapak Pemuji, terima kasih atas masukan dan saran, dan juga kepada Bapak Mentor, Pak Suwardi. Terima kasih Bapak sudah mendampingi dan memberikan penguatan. Sukses Pak Suwardi. Iya, ya, sukses untuk Ibu Widya, sukses selalu. Iya. Ya, Terima kasih Ibu. Oke, baik, peserta atas nama Ibu Widya telah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak Suwardi. Iya, Pak. Mantap. Izin stop record, Recordingnya Pak. boleh di stop ya. Terima kasih Pak. Widya sebelumnya sudah semangat.